Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas masalah squirting atau bisa dikatakan ejakulasi pada wanita. Squirting ini atau ejakulasi pada wanita ini biasanya ditandai dengan semprotan. Dari asal squirting aja kan menyemprot, berarti ada cairan yang menyemprot dari vagina, baik dari lubang uretra atau lubang vagina wanita, di mana semprotan itu agak begitu banyak ya teman-teman ya, agak begitu banyak. Nah, squirting ini biasanya didapatkan pada wanita yang mengalami puncak orgasme, setelah itu yang ditandai dengan ejakulasi atau squirting. Volume pada squirting ini sangat bervariasi, biasanya mulai dari 0,5 mili sampai 100 ml teman-teman ya, atau bisa dikatakan lebih mudahnya 1 sendok, mulai 1 sendok atau setengah gelas, atau bisa dikatakan 1 botol minuman energi Kratindeng itu kan ukuran 150, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Namun pada wanita, squirting ini tidak dapat dialami semua wanita. Ada yang bisa squirting dengan dahsyat cuman 1 kali seumur hidup, bisa 2 atau 3 kali, atau tidak pernah sama sekali mengalami squirting. Nah, squirting ini biasanya sangat didambakan bagi wanita atau bagi si pria. Soalnya kalau sudah pria bisa membuat squirting pasangannya atau istrinya, maka ada sesuatu yang lebih sangat membanggakan pada suaminya teman-teman ya. Squirting ini bisa kita diusahakan supaya waktu berhubungan kita bisa membuat wanita squirting atau istri kita squirting, cuman ini sebatas usaha kita ya teman-teman ya. Soalnya nggak semuanya setiap berhubungan dengan istri kita, setiap mengalami hubungan badan akan mengalami squirting. Itu tidak mendapat jaminan 100% akan mengalaminya. Kadang-kadang kita tidak mensadari, tidak ingin tidak diduga istri kita bisa mengalami squirting. Nah, biasanya kalau squirting ini sangat banyak pengaruhnya, biasanya ditentukan oleh lama tidak berhubungan. Bila wanita sangat cukup lama tidak berhubungan, biasanya 1 minggu atau setengah bulan atau sampai 1 bulan tidak akan berhubungan, maka persentase untuk mendapatkan squirting lebih besar daripada yang tiap hari atau 2 hari sekali berhubungan teman-teman ya. Yang kedua adalah yang paling cepat itu cinta atau nyaman ke pasangan. Secara psikis, cinta atau nyaman ke pasangan ini sangat mempengaruhi juga untuk mendapatkan squirting. Soalnya kalau kita berhubungan dengan orang yang kita cintai dan dengan suasana yang nyaman, yang romantis, tidak stres, badan fit semua, baik laki-laki maupun istri kita fit semua badannya, secara psikis senang, sehat, nyaman, maka kebanyakan bisa mengalami squirting juga teman-teman, lebih mudah. Yang ketiga, rangsangan ini biasanya kita untuk mendapatkan squirting ini harus berurutan dari yang titik paling rendah sampai ke titik yang paling besar, yaitu G-spot biasanya teman-teman ya. Bisa dikatakan seperti ini contohnya. Ini biasanya foto pasangan kita. Ini gambarnya agak amburadul teman-teman ya.
kita bisa berusaha mendapatkan squirting ini pada wanita kita dengan cara semaksimal mungkin dengan rangsangan. Nah, yang pertama, lama tidak berhubungan atau sayang terhadap pasangan dengan suasana nyaman. Yang ketiga, ini rangsangan yang sangat maksimal, sangat optimal terhadap istri kita, teman-teman ya. Biasanya untuk mendapatkan squirting yang sangat maksimal, kebanyakan yang harus dilakukan pertama adalah foreplay. Ini tak hapus dulu. Yang pertama adalah foreplay. Foreplay yang cukup, foreplay yang stabil, yang dinamis, yang tidak buru-buru. Foreplay ini akan menentukan untuk merangsang antara klitoris dan G-spot nantinya, teman-teman ya. Biasanya yang untuk melakukan foreplay dulu, kita akan memulai dari area sini dulu, teman-teman. Ini area muka. Biasanya kita berciuman, bercanda, atau ngobrol yang sangat-sangat yang romantis, atau obrolan yang sedikit nakal sama istri kita. Itu biasanya kita laksanakan yang pertama foreplay dari atas dulu. Setelah ini, untuk foreplay yang pertama ini akan menstimulasi untuk menimbulkan hasrat atau libido istri kita, membangkitkan libido istri kita. Selanjutnya kita foreplay yang dilanjutkan ke yang kedua adalah buah dada. Di buah dada ini kita biasanya dapat melakukan berbagai variasi, menghisap. Salah satunya kan buah dada ini ada dua, biasanya yang satu kita hisap, yang satu kita mainkan pentilnya. Biasanya kita diputar-putar atau digoyang-goyang, diremas-remas dengan lembut. Nah, ini adalah foreplay yang kedua, teman-teman. Biasanya pada foreplay yang kedua ini akan mempengaruhi, ini umpamanya vagina, teman-teman ya. Nah, ini umpamanya vagina. Foreplay yang kedua ini akan mempengaruhi yang ketiga ini, teman-teman. Daerah yang ketiga ini, daerah ketiga ini adalah klitoris. Nah, foreplay yang kedua ini akan mempengaruhi klitoris. Kita akan mudah merangsang klitoris ini setelah melakukan foreplay yang kedua ini. Maksudnya, kalau kita sudah melakukan pertama yang kedua ini dengan maksimal rangsangannya, maka di daerah vagina akan mengalami pembasahan atau lubrication. Itu akan mengalami basah untuk mempermudah kita memainkan klitoris istri kita, teman-teman ya. Klitoris itu bisa dimainkan dengan jari, biasanya dengan jari atau dengan lidah. Kita tidak akan bisa memainkan klitoris kalau dalam kondisi kering, soalnya akan mengalami kesakitan pada istri kita. Pastinya istri kita tidak akan mau atau ogah itulah ya kalau dalam memainkan klitoris dalam kondisi kering, karena akan sangat sakit. Soalnya klitoris ini sama dengan ujung Mr. P kita, banyak ribuan saraf yang sangat sensitif di daerah sana. Di klitoris ini harus basah, bisa dipakai dengan jari, satu jari atau dua jari, bisa digosok-gosok seperti ini, dikucek-kucek dengan lembut, atau yang lebih optimal lagi kita mainkan dengan lidah kita, teman-teman. Kita akan mendapatkan rangsangan yang maksimal di klitoris ini dengan lidah. Soalnya lidah secara alami ada ludahnya sebagai pelumas. Yang kedua sangat lembut sekali, teman-teman ya. Kalau klitoris ini sudah mendapatkan stimulasi yang cukup, di sini awal akan mengalami squirting ini, teman-teman. Istri kita akan mengalami rasa kepengen seperti buang air kecil atau kepengen pipis. Soalnya di daerah uretra ini berdekatan dengan scan gland namanya. Scan gland ini adalah tempat untuk memproduksi cairan squirting nih, teman-teman, atau Challenger scan gitu.
tempatnya itu berdekatan sekali dengan kantong uretra, dan squirting pada klitoris ini akan bila keluar akan keluar dari saluran uretra. Saluran uretra ini kalau udah ada kontraksi dari scan gland ini, otomatis ada cairan kencing sedikit banyak akan keluar yang berbarengan dengan cairan squirting ini teman-teman ya. Cairan squirting ini tidak kental, tidak encer, sedang, tidak seperti di cairan di vagina. Jadinya squirting ini sangat apa ya, rasanya itu ya kalau dikatakan pesing ya enggak, soalnya bukan urin gitu ya, bukan urin. Nah, oke, kita lanjut. Kalau setelah kita menstimulasi klitoris ini cukup bagus, maka istri kita akan mengalami rasa ingin pipis. Rasa ingin pipis ini biasanya sebagai wanita akan ditahan. Aduh, mau pipis dulu. Padahal kalau kita disuruh pipis ke kamar mandi, dia tidak akan tidak bisa keluar air kencing, soalnya bukan apa ya, bukan kepengen pipis, cuman ada rangsangan yang di dekat uretra sana. Oke, kita lanjut. Setelah klitoris ini sangat terangsang, maka G-spot yang keempat. Yang keempat adalah kalau klitoris ini sudah maksimal terangsang, maka G-spot secara otomatis akan terangsang juga. Makanya pada kondisi ini biasanya istri kita atau pasangan kita udah tidak tahan lagi disuruh memasukkan Mr. V kita, karena sudah di klitoris ini, daerah klitoris udah terangsang dengan maksimal, maka daerah G-spot ini akan mengalami rangsangan juga dan harus distimulasi bisa dengan 2 jari atau dengan Mr. P juga. Cuman lebih maksimal dengan Mr. P. Cuman kalau keempat ini sudah dirangsang dengan berurutan dari 1, 2, 3, 4, maka squirting itu akan kita dapatkan pada istri kita teman-teman ya. Bisa dengan jumlah yang sedikit atau dengan jumlah yang banyak, itu tergantung dari kondisi istri kita atau libido istri kita pada waktu itu, pada waktu berhubungan. Untuk memudahkan squirting yang maksimal, kita harus pintar-pintar tetap merangsang yang nomor 3 nih teman-teman ya. Nomor 3 sama nomor 4, yaitu klitoris sama G-spot. Kalau udah kita memasukkan Mr. P kita, kita memasukkan ke vagina istri kita kalau bisa harus terus memainkan yang klitoris ini teman-teman. Kita harus memainkan klitoris tetap dan buah dada istri kita. Bagaimana bang? Ini kan sangat susah. Ini kan ada buah dada, klitoris, masih masih penetrasi, kan kita susah. Bagaimana untuk melaksanakan 1 kali main cuman 2, 3, 4 ini harus berjalan terus. Caranya kita harus berkomunikasi dengan istri kita teman-teman ya. Kita harus minta bantuan sama istri kita supaya bisa mengalami squirting yang sangat maksimal. Kita harus minta bantuan istri kita dengan cara nomor 1, di daerah buah dada ini diremas atau distimulasi terus dengan tangan istri kita. Yang satu meremas di bagian dada, yang tangan yang satu istri kita menstimulasi klitorisnya sendiri. Maksudnya yang melakukan stimulasi istri kita. Kan istri kita kan punya 2 tangan nih. Yang satunya menstimulasi di buah dada 1, di klitoris 1 dengan rangsangan yang dia inginkan. Kita fokus ke G-spot sini teman-teman, ke G-spot.
kita harus fokus ke G-spot. Bagaimana caranya supaya kita bisa, Mr. P kita bisa menghantam G-spot yang ada di daerah dinding atas vagina istri kita. Atau dengan cara begini bisa juga, istri kita menstimulasi dua payudaranya, kita memainkan klitoris dengan tangan kita, atau kita sambil penetrasi, atau bisa dengan, kalau masih sangat susah, istri kita tetap menstimulasi di buah dada, di sini di buah dada, kita menggunakan bantuan vibrator atau dildo untuk biar tidak susah untuk menstimulasi yang klitoris istri kita. Jadi kita cuman fokus ke penetrasi sama memegang dildo atau vibrator untuk menstimulasi di klitoris. Kalau rangsangan di dua nomor buah dada, klitoris sama G-spot ini kena semua, terangsang semua secara bersamaan, akan mudah mengalami squirting. Akan mudah, soalnya 3 titik ini adalah titik rangsang wanita yang paling sensitif. 2, 3, 4 sangat sensitif. Tidak heran pada waktu kita melakukan penetrasi secara bersamaan atau menstimulasi secara bersamaan buah dada, klitoris sama G-spot, squirting ini akan terjadi, teman-teman. Bagaimana Bang terjadinya kita biar tahu kalau istri kita mengalami squirting? Biasanya kalau mengalami squirting agak menjerit, teman-teman ya. Istri kita agak menjerit, setelah itu agak kejang-kejang. Maksudnya kejang-kejang itu kayak kena setrum gitu mendadak. Biasanya itu waktu kita melakukan penetrasi disuruh dilepas Mr. P kita. Soalnya waktu mengalami squirting yang sangat dahsyat itu, maka daerah sensitif di G-spot sama klitoris sangat sensitif. Saking sensitifnya tidak bisa disentuh. Umpamanya kita menyentuh gini aja, akan merasakan sakit. Waktu itu akan mengalami sakit. Setelah 30 detik sampai 40 detik maka akan kembali normal lagi. Saking sensitifnya, sampai dipegang daerah buah dada, klitoris sama daerah vagina ini akan mengalami sakit sementara waktu mengalami squirting. Dan akan mengalami squirting ini semprotan, bisa mengalami squirting, bisa keluar di vagina dengan cairan yang agak kental. Biasanya kita rasakan ada semprotan yang cukup hangat pada ujung Mr. P kita, atau squirting yang lewat klitoris itu biasanya menyemprot ke atas seperti orang kencing. Cuman volumenya tergantung, ada yang banyak, sedikit atau sedang, akan keluar ke atas, menyemprot ke atas. Nah, itulah yang dinamakan squirting. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita coba kepada pasangan kita, kepada istri kita tersayang, karena seks itu adalah sesuatu yang sangat indah dan sarana rekreasi pada hubungan kita sama istri kita. Jadikan sesuatu yang masih tabu di negara kita atau di lingkungan kita menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk menjaga keharmonisan hubungan istri dan antara istri dan suami. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.